Haleluya, puji Tuhan. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Yang pasti semuanya masih tetap kuat, ceria, dan diberkati Tuhan. Nah adik-adik, pada hari ini kita belum bisa beribadah bersama-sama, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, yuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan, ku menyembah. Kuasa-Mu Tuhan tidak berhenti bekerja atas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan, sucikan kami di dalam darah-Mu, ya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita angkat pujian kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik.
berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Masih tetap semangat memuji Tuhan ya adik-adik. Mari kita tetap memuji Tuhan. Kita mau katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ku menang. Menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang, haleluya. Haleluya, haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Adik-adik yang ada di rumah, tadi kita sudah banyak memuji Tuhan dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun banyak
kita masih dalam posisi berdiri, ayo taruh tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Tuhan, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pakailah kami Tuhan, anak sekolah minggu GPD Solo Gracia Jatiwangi, seturut kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah memelihara hidup kami. Engkau sudah menyediakan segala yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah banyak memuji membesarkan nama-Mu. Biarlah segenap puji-pujian kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Boleh berkenan bagi-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Engkau menolong kami, lembutkan tanah hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu yang ditaburi boleh Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak hanya mendengar, tetapi kami menjadi anak-anak pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi terang-Mu Tuhan di dunia ini. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apapun yang diperkatakan oleh hamba-Mu, biarlah semuanya berasal daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, ampuni dosa kami yang kami sengaja maupun tidak sengaja Bapa. Biar kehidupan kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirman-Lah Engkau Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam Sola Gracia semua karena anugerah Tuhan. Apa kabar adik-adik hari ini? Dahsyat, luar biasa, puji Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saat ini kita akan dengar firman Tuhan. Meskipun pada saat ini kita masih belum bisa beribadah bersama-sama di gereja, tapi adik-adik tetap semangat dengar firman Tuhan ya. Orang tua memang sudah bisa beribadah hari ini, tetapi karena himbauan pemerintah anak-anak belum boleh. Jadi anak-anak tetap di rumah masing-masing dan mengikuti ibadah online yang ada. Tetapi semuanya tetap semangat dan tetap mau mengikuti setiap ibadah online dari GPD Solo Gracia Jatiwangi. Amin. Dan saat ini Om Kiki mau cerita tentang keberadaan Tuhan Yesus waktu di dalam dunia ini. Tuhan Yesus sebelum mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan bangkit, dan pada akhirnya naik ke sorga. Dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus di dalam dunia ini, Tuhan Yesus melayani, dan pelayanan Tuhan Yesus begitu luar biasa. Dan kita tahu bersama firman Tuhan yang sudah pernah diceritakan kepada adik-adik bahwa Tuhan Yesus pada akhirnya memilih 12 murid Tuhan Yesus. Dan 12 murid Tuhan Yesus ini mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Dari desa ke desa, kota ke kota. Pada saat itu mereka bersama-sama 12 murid Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus melayani, memberitakan firman Tuhan. Dan secara bersamaan juga pada saat itu Tuhan Yesus mengadakan banyak mujizat. Mujizatnya yang lumpuh bisa berjalan, yang bisu tidak bisa berbicara, yang buta bisa melihat, yang mengalami penyakit kusta bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus, yang kerasukan setan akhirnya pada saat berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka setan yang merasuki orang yang pada saat itu diceritakan dalam firman Tuhan pada akhirnya keluar, dan orang yang kerasukan setan disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan yang luar biasa lagi, yang sudah meninggal, firman Tuhan katakan Lazarus yang sudah meninggal pada akhirnya dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan dalam cerita firman Tuhan, Tuhan Yesus sanggup memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Wah, luar biasa Tuhan Yesus kita. Amin. Itu sebabnya adik-adik harus tetap percaya. Itu sebabnya Om Kiki mau beri judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini.
tetap percaya. Sekali lagi, apa? Tetap percaya. Dalam pelayanan Tuhan Yesus ternyata semua pelayanan yang dijalani dari daerah satu ke daerah lain semuanya sungguh luar biasa. Tetapi nggak semuanya diresponi, ditanggapi dengan baik. Ternyata dalam perjalanan Tuhan Yesus ada satu kisah di dalam Matius 13 ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-58. Di situ menceritakan bahwa Tuhan Yesus datang ke kota tempat dia dibesarkan, yaitu kota Nazaret. Kota ini, daerah ini tempat di mana Tuhan besar, menjalani masa kecilnya di kota Nazaret, sehingga pada saat itu orang-orang tahu tentang Yesus sendiri. Orang-orang pada saat itu tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anak dari Maria dan Yusuf, si tukang kayu. Dan pada saat itu Tuhan Yesus datang ke Nazaret tentunya punya tujuan yang utama memberitakan firman Tuhan. Sehingga orang tahu tentang firman Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat dan memberitakan firman Tuhan. Setelah memberitakan firman Tuhan, apa yang terjadi? Ternyata Yesus mendapat tanggapan yang tidak enak. Orang pada saat itu karena mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah anak Maria dan Yusuf si tukang kayu, mereka mulai pada saat itu meragukan, mereka kecewa, mereka tidak percaya, mereka pada saat itu menolak Tuhan Yesus karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus hanyalah anak si tukang kayu. Bagaimana dia bisa melakukan mujizat? Bagaimana mungkin dia punya kuasa yang luar biasa? Sehingga firman Tuhan katakan di dalam Matius 13 ayat yang ke-58, dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakan di situ. Tidak banyak mujizat yang diadakan di Nazaret. Hanya orang-orang mungkin tertentu yang meyakini, yang percaya, yang menikmati mujizat Tuhan. Sangat disayangkan. Padahal di kota-kota lain, di tempat-tempat lain, bukan di daerah tempat Yesus dibesarkan, justru banyak Tuhan mengadakan mujizat. Sedangkan di kota tempat Tuhan Yesus dibesarkan, justru seharusnya akan ada banyak mujizat, tetapi ternyata tidak banyak mujizat karena mereka pada saat itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi adik-adik semuanya. Mari kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti judul yang Om Ki katakan tadi, judul firman Tuhan pada saat ini, tetap percaya. Amin. Adik-adik harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa sebab Tuhan Yesus berkuasa. Dia sanggup mengadakan, dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup menolong kehidupan adik-adik semuanya. Dan dalam cerita firman Tuhan, memang kunci untuk menikmati mujizat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, adalah kita harus percaya. Ingat, firman Tuhan berkata, orang Bartimeus, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia mengatakan itu karena dia percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengadakan mujizat dalam kehidupannya. Bahkan firman Tuhan katakan seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Ketika melihat Yesus, dia berkata, asalku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Dan apa yang terjadi? Dia sembuh. Dan masih banyak cerita lagi tentang orang-orang yang percaya dalam firman Tuhan yang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan ada satu orang yang pada akhirnya ditetapkan Tuhan sebagai bapa orang beriman, yaitu Abraham. Abraham adalah bapa orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Abraham terlebih dahulu menunjukkan kepercayaannya. Firman Tuhan katakan Abraham dibenarkan karena
percayanya karena imannya. Itu sebabnya mari adik-adik buat Tuhan senang. Tarik perhatian Tuhan dengan kepercayaan adik-adik yang sungguh-sungguh. Tetap percaya meskipun dalam masa pandemi ini semuanya banyak yang berubah. Yang tadinya bisa berjalan beraktivitas bebas, mungkin biasanya jalan-jalan dengan mama papa, jalan-jalan dengan keluarga, bisa datang ke gereja dengan bebas. Semuanya pada saat ini berubah. Ada pun sekolah saat ini juga masih ada yang mungkin sekolah secara online, tidak bisa bersekolah di tempat yang biasa adik-adik pergi, yaitu sekolah. Sekarang harus di rumah masing-masing. Semuanya berubah. Tetapi Tuhan Yesus mau mengajarkan kita pada saat ini melalui firman Tuhan, jangan pernah berubah percaya kita. Amin. Kita harus tetap percaya sama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, dunia boleh berubah, situasi boleh berubah, kondisi boleh berubah, tetapi hati kita tidak boleh berubah terhadap Tuhan Yesus. Harus tetap percaya. Sebab ketika kita percaya, Tuhan akan mengadakan mujizat bagi kita. Mari adik-adik semuanya, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Om Kiki mau berdoa buat adik-adik semuanya sekaligus menutup rangkaian ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus berkati anak-anak sekolah minggu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka tetap percaya sungguh kepada Tuhan, baik dalam segala situasi yang mereka alami. Dan mempercaya Tuhan Yesus memberkati, mengadakan mujizat dalam kehidupan mereka. Dan kami guru-guru sekolah minggu berkati pelayanan anak sekolah minggu di tempat ini. Kami percaya kehidupan kami terus boleh menyenangkan hati Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Kami mengakhiri rangkaian ibadah pada saat ini. Kami percaya Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu dengan kesehatan, dengan kekuatan. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang pintar, anak-anak yang diberkati masa depan yang penuh harapan. Mereka bukan jadi ekor tapi jadi kepala, bukan turun tetapi naik. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami bersyukur kepada Tuhan dan mengakhiri rangkaian ibadah sekolah minggu pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.